Ya pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Prabowo mengaku mengajak Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Ya, pemirsa, massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, massa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap politik dinasti dan mendesak mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Massa juga bergantian berorasi di atas mobil komando untuk menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Di KPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena sepasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan di beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh diklaim menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Gibran pada mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong Giling. Kemudian sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada politik kepentingan di sini. Ada politik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, program penanganan stunting oleh pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satunya dari Asia Pacific Center for Ecodrology UNESCO yang mengacungkan jempol atas program penanganan stunting.
Apresiasi atas capaian penurunan angka stunting di Kota Semarang ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Asia Pacific Center for Eco-Hydrology UNESCO, Profesor Ignaz Sutapa di Balai Kota Semarang. Program penanganan stunting di Kota Semarang ini dinilai bisa menjadi percontohan atau role model nasional dalam penanganan stunting. SKPD-nya, data-datanya menurut saya sangat lengkap gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi modal awal gitu, ke depan, karena barangkali kita membutuhkan model-model yang pas gitu dalam percepatan penurunan prevalensi stunting itu untuk Indonesia. Dan ini mudah-mudahan Kota Semarang ini dengan keberhasilannya ini, biar kami tadi sudah diskusi modalitas yang ada bisa dijadikan model gitu ya. Syukur-syukur bisa menjadi model nasional, mengapa tidak. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, penurunan angka stunting di Kota Semarang berkat kolaborasi semua pihak dan komitmennya dalam penanganan stunting. Bahwa penurunan stunting ini bisa sedrastis di Kota Semarang, ini salah satunya karena memang alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai 2023 ini penurunannya sangat signifikan. Ini tentu adalah salah satu bagaimana penanganan tadi yang disampaikan ini secara komprehensif, secara sinergi antara OPD maupun stakeholder. Diharapkan kedepannya masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya penurunan angka stunting, di samping perencanaan yang sudah dijalankan pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, membantu mobilitas warga antar desa, TNI bersama masyarakat membangun jembatan Rawayan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur penghubung wilayah Bogor dan Depok itu diharapkan dapat menaikkan perekonomian masyarakat setempat. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Muhammad Fajar mengunjungi jembatan Rawayan yang selesai dibangun hasil kerjasama Pemkab dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Pangdam menyebut pembangunan jembatan Rawayan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan yang sebelumnya mengkhawatirkan dan membahayakan jika dilintasi, kini menjadi kokoh dan lebih aman. Nilai gunanya bagi masyarakat itu sangat luar biasa. Dulunya dia memang sudah ada jembatan, tapi jembatan gantung yang mungkin orang jalan saja khawatir dia melaluinya, apalagi dengan sepeda motor. Nah, hari ini kita lihat jembatan ini sudah dilalui oleh motor dengan cepat. Pangdam menegaskan pentingnya peran jembatan Rawayan dalam mendukung aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat antar desa. Ia pun berpesan kepada masyarakat agar merawat jembatan Rawayan dengan baik. Ya, pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi status kota Jakarta yang akan dibuat seperti New York Amerika atau Sydney dan Melbourne Australia sebagai kota bisnis. Dan berikut pernyataannya saat diwawancara oleh jurnalis iNews Anggi Pasaribu dalam dialog khusus. Tentunya segala sesuatu dipersiapkan. Sekali lagi mempersiapkan tuh dari sisi anggaran kita persiapkan, dari sisi aset manajemennya kita harus siap, dari sisi tadi yang tidak kalah penting data kependudukan kita kesiapkan untuk semuanya menuju ke Jakarta, menuju kota global, ya kan? Semuanya kita persiapkan. Tentunya Jakarta masih menjadi magnet segalanya. Mungkin 5 tahun ke depan masih pusat ekonomi masih pusat ekonomi, pusat keramaian, pusat bisnis, pusat perbankan. Nah, ini kan masih ada transisi, sehingga tentunya jajaran Pemda DKI bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Dalam Negeri, semua mengatur. Contoh satu saja, rencana tata ruang harus kita sesuaikan, karena nanti ke depannya secara bertahap banyak gedung-gedung pemerintahan yang harus sudah pindah ke IKN. Ya, ke IKN. Kegiatannya pindah ke IKN, gedungnya tetap. Ya kan gedungnya kan gedung Kementerian BUMN tidak dialih fungsi ya. Nah, ini yang sedang diproses
kecocokannya bagaimana. Oke. Kita rubah untuk bisa untuk bisnis. Ya. Jadi yang tadinya kantor pemerintahan kita bisa rubah untuk bisnis kan kira-kira. Ya. Nah itu tentunya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Oke. Jadi status gedung itu bagaimana, peruntukannya bagaimana, ini sedang berproses. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, banyak kegiatan yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu berbuka tiba. Nah, salah satunya dengan ngabuburit. Ya, nah bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa datang ke Sarinah di Jakarta Pusat untuk menikmati musik sambil melihat-lihat pameran motor terbaru. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat ngabuburit asik anak muda. Karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air setiap Jumat sore. Ya, gelaran Music Zone by OK Zone Radio dan Celebrities Kustik by Celebrities Radio bersama Yamaha ini hadir meramaikan waktu ngabuburit dengan pameran motor matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor matic terbaru dari Yamaha ini. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Bodi motor dari segi motor bodinya atau warnanya juga cukup menarik sih, karena dia tuh punya warna unik sekarang tuh ya, manis ya kalau kata kita tuh, karena cocok buat kaum muda-muda kayak kita, terus juga ramping bagi buat cewek atau buat cowok juga masih tetap oke dipakai. Lebih baik buat anak muda lebih nonton ke ini sih, acara ini. Ada banyak pameran juga seperti motor Fazio, Yamaha seperti ini, ada Filano juga. Nah, Fazio ini Yamaha sangat cocok buat anak muda. Apalagi untuk bensinnya irit segala macam, dan untuk warnanya cocok buat anak muda. Di bulan Ramadan ini, Yamaha memberikan takjil gratis bagi para pengunjung Music Zone. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.